Dengar semuanya. Misalnya koin. Ini nyesel bang. Misalnya Apa itu? habis ya. Ya, naikin nggak? Ini naikin nggak? Oh, ini pak. Memang tak. Panas banget. Ini nggak lagi. Tapi ini pada orang, ya ada ini lagi. Aneh yang gila kan, aneh. Lain, sederhana. Pan. Saya si jine pan. Saya si jine. Sisan LC jine. Sisan LC jine. Heeh. LC jine sadhe wis. Wis LC jine. Kasih tak. Namun Masalah itu kan
PKB. Saya lanjut saya ke sini. Daripada turun, kita tunggu dulu aja ya.
atau di sekolah itu. Tinggal materi terakhir tuh ini. Di sini praktikum ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini diberi kesempatan, kesehatan, dan insya Allah masih istiqomah dalam menuntut ilmu, diniatkan untuk mencari ridho Allah. Jadi catatan awal nantinya harapannya seperti itu ya di hari akhir. Sehingga tidak sia-sia keberangkatan kita dari tempat kos, dari rumah, tidak sia-sia orang tua kita mengeluarkan uangnya untuk kita, untuk panjenengan ya maksudnya untuk digunakan di dalam perkuliahan pada pagi ini. Artinya apa? Panjenengan menuntut ilmu dibekali dengan tidak hanya doa, tidak hanya ikhtiar sungguh-sungguh, tapi juga dengan dana. Sehingga niatan panjenengan dari rumah memang harus diluruskan ya. Niatan kita mari kita sama-sama luruskan semata-mata mencari ilmu untuk kepentingan nanti ketika menjadi dokter. Panjenengan semua calon-calon dokter di mana pasien itu menitipkan istilahnya kesembuhannya kepada panjenengan semua, mempercayakan kesehatannya kepada panjenengan supaya nanti apa yang panjenengan lakukan kepada pasien bukan hal yang katanya atau mitos atau sesuatu yang tidak ada istilahnya bukti pembelajarannya. Nah kita kali ini melanjutkan pembahasan terkait dengan akupunktur yang mungkin ini terakhir ya. Setelah itu praktikum, kemudian responsi dan UAS ya. Jadi jadwalnya memang praktikum ditaruh di akhir supaya nanti panjenengan sudah menerima semua materi. Dan sebetulnya ada materi yang kemarin diganti sama dokter istirahat. Kami berdua berdiskusi karena sindrom guyon itu tidak pernah diajarkan dalam proses pelatihan dokter umum untuk bisa mempelajari akupunktur medis. Ya, itu adanya pada akupunktur tradisional barat. Kami di medis dikenalkan dengan model yang lazim yang ada di dalam diagnosis untuk pasien. Ya, makanya kemarin kami diskusikan, sudah beliau menyampaikan tentang JTS, sudah saya. Karena memang materinya kayaknya kok masih ada yang kurang, saya sampaikan dari sekali dulu. Kenapa dari sekali dulu? Kasus ini memang jarang, tetapi ketika panjenengan menghadapi kasus ini, biasanya pasien itu hanya mendapatkan penghilang nyeri atau analgesik dari dokternya. Ya, nah ini yang memang kalau panjenengan punya ilmunya lakukan akupresur boleh, ya akupresur boleh. Kalau akupunktur jangan dulu. Kecuali itu keluarga boleh ya, mungkin keluarga atau panjenengan sendiri ya mendapatkan pelayanan ini dan selebut boleh dilakukan. Baik, kita lanjutkan dari artinya kita pelajari, kita ingat dulu ya, kita kembali merefresh tentang pernyataan kita di anatomi. Ini berarti yang masuk sudah lebih dari separuh ya insya Allah. Yang penting sudah ada yang masuk karena saya kemarin diminta offline karena belum semester 2 sama semester 4 masih offline. Jadi kita sudah belajar di kampus saja karena kalau aku akupunktur dengan online itu nanti artinya kita tidak bisa berdialog dengan nyaman. Ya saya khawatirnya yang masuk kuliah yang nyarapinya orangnya tiduran dan tertidur nyaman. Kalau seperti ini jelas siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Dalam beberapa hal saya memang kadang kalau maaf ya kalau sampai bukan berarti saya membocorkan tentang senior, tetapi itu juga istilahnya suatu semacam kekecewaan bagi kami para dosen. Kalau pembelajaran online itu rata-rata masuk, tapi interaksinya kurang. Nah, tapi kalau offline itu yang masuk sedikit. Yang dikhawatirkan adalah ilmu nggak nyampe. Padahal adanya menuntut ilmu adalah si penuntut ilmu mendatangi ilmu, bukan ilmunya yang harus mendatangi penuntut ilmu. Dan ada ini berkahnya luar biasa. Panjenengan dari rumah, dari kos menuju ke sini, semua yang panjenengan lewati mendoakan,
Masya Allah. Doa mereka yang tidak bisa kita dengar itu akan dijawab Allah kalau niat kita benar. Ini yang penting sekali untuk kita tanamkan pada diri kita kalau menuntut ilmu mendatangi istilahnya ilmu, bukan dengan ilmunya yang mendatangi ke rumah lewat internet. Kecuali kalau kondisi terpaksa semacam COVID kemarin, darurat itu tidak boleh darurat di darurat. Diskresi itu hanya sekali, diskresi berkali-kali berarti salah aturan, regulasinya cacat dan patologis. Itu kalau orang hukum. Baik, kita lanjut ke sini. Penis elbow itu terdiri dari 3 tulang, memberi yang kurang iya, kemudian ulna dan radius. Yang digunakan ketika kita melakukan fleksi, ekstensi, dan pronasi dan supinasi. Jadi nanti ketika kita menggunakan elbow kita ini, kelainan ini ya biasanya pada tenis memang, tetapi tidak jarang pada orang-orang yang bekerja keras dengan menggunakan pergelangan tangan bawahnya. Ya, biasanya yang suka goreng nasi itu ya, menggoreng nasi atau istilahnya orang yang jaga di pasar ya. Tapi kalau mereka karena setiap hari digunakan mungkin efisiensi efektivitas gerakannya baik ya aman. Cuman kalau itu bebannya terlalu berlebihan tentu akan menimbulkan mikrotrauma. Dan mikrotrauma ini yang ketika terus menerus terjadi pada lokasi itu nanti akan menimbulkan yang disebut dengan tenis elbow. Jadi ini posisinya ada di epicondylus lateralis ya. Jadi nanti yang paling istilahnya terkena itu radalnya adalah di persendian. Terus kemudian ini maksudnya ke istilah umumnya disebut epicondylus lateralis. Jadi yang di bagian lateral di luar ya. Nanti kita lihat titik-titik cicak kunci itu biasanya titik cicak letaknya di situ. Jadi di luar, bukan yang di bagian epicondylus medialis. Ya, nanti kita kita lihat titiknya di mana. Dan prevalensinya memang sedikit ya, tetapi ketika itu terjadi, salah satu dari pasien panjenengan, kemarin saya mau ambil vertigo atau epicondylitis atau tenis elbow. Ternyata saya mikir kalau vertigo itu biasanya mayoritas itu ditangani dokter SPTHTKL sudah aman ya, tapi kalau epicondylitis itu biasanya pasien itu akan terus-menerus meminum obat atau mereka datang ke fisioterapis. Nah ini padahal panjenengan dokter umum itu punya kompetensi secara anatomis tentu mesti lebih memahami. Dan nanti ini yang kita harapkan bukan sekedar belajar, tapi semoga nanti ilmu yang panjenengan kuasai ini bisa dilakukan ketika menghadapi pasien ya. Akupresur boleh, akupresur bisa. Kemarin kan salah satu bagian dari akupunktur ada akupresur. Yang tidak diperkenankan adalah ketika tindakan invasif yang menggunakan jarum. Itu memang harus membutuhkan benar-benar pelatihan skill ya bagus. Tapi kalau panjenengan sudah paham betul titiknya di mana, itu boleh panjenengan melakukan akupresur ya. Dengan kekuatan tidak boleh melebihi sampai menimbulkan jejas atau luka. Misalkan saya pernah dapat pasien, dia di akupresur orang yang tidak bertanggung jawab, bukan dokter. Sampai ya itu kalau saya berbilang semoga ya bukan ada saya mendiskreditkan satu agama ya. Itu orangnya guru sebagai guru SD, tapi dia orang Nasrani. Dia mencari nafkah dengan cara seperti itu. Melakukan akupresur, belajarnya otodidak dari Gramedia, buku di Gramedia kan banyak tuh buku akupunktur. Nah pasien itu dilakukan akupresur di kakinya, di tibia, jadi di tibia dekat malleolus externa, malleolus lateralis, sampai ada bekasnya luka. Saya tanya, Pak, ini kenapa kok sampai kayak gini? Ada istilahnya jejas ya. Dia bilang itu dikasih kayu salib Bu, katanya di akupresur. Jadi kayu salibnya itu kan najis. Nah ini dengan nama Allah dan seterusnya. Padahal orangnya muslim, ya, dia disuruh menimbulkan Islam seperti itu. Nah kalau bukan berarti saya mendiskreditkan satu agama, tapi ilmu yang tidak pada tempatnya itu Islam melarang. Artinya kalau kita nggak punya kompetensi, kita jangan lakukan yang bukan kompetensi kita.
seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak DGS ya, dokter umum boleh mengambil, boleh lah, kalau sudah diberikan pelatihan OSIN, dia boleh menjadi dokter OSIN di daerah perifer. Ini para dokter OSIN kemudian langsung marah, saya juga marah sebagai dokter umum yang disertasi saya terkait dengan itu. Dokter umum yang melakukan bedah sesar zaman tahun 80-an itu disebut ginekoid. Akhirnya koid di sini menunjukkan dia suatu tindakan palsu. Palsu artinya bukan sejatinya pemilik kewenangan. Artinya dia melakukan malpraktek. Kemudian istilah OID ini saya gunakan karena Pak Idi dan Idi juga menggunakan istilah OID ini untuk para pelaku praktek dokter yang bukan dokter, sehingga kami sebut dengan dokter OID. Itu yang ada di disertasi saya. Sehingga ketika seseorang para medis dia melakukan praktek dokter, maka dia disebut dokter OID. Judul disertasi saya dulu adalah perlindungan hukum berbasis transendental Islam terhadap para medis dokter OID. Nah, para medis dokter OID, kenapa harus dilindungi? Karena kita kasihan. Cara melindungi kita sebagai saudara sesama muslim, mengingatkan mereka. Sumpah profesi para medis, perawat bidan, para fisioterapis dan sebagainya, mereka bersumpah profesi juga, melakukan profesinya sesuai dengan kewenangannya. Tetapi ketika praktek dia melakukan bukan profesi kewenangannya, maka dia melanggar sumpahnya, dan itu hukumannya di hadapan Allah dosa. Itu yang kami buat, konsep yang seperti itu. Sehingga ketika Pak BGS membuat seperti itu, saya astagfirullahaladzim, ini sekitar menteri, tinggal gampang ya, katanya dibuka, ambil anaknya. Ya, kalau dengan jadi pasiennya tersoda gitu. Istilahnya sampai seperti itu para dosen-dosen senior kita ya. Beliau sampai akhirnya UI saya juga bersuara, pernah lihat di seliweran di IG ada apa namanya Fatimah Azhara kalau nggak salah, anak semester 4 FKUI, dia bersuara, memberikan suaranya untuk keprihatinannya. Ya, bagaimana seorang calon dokter yang masih muda sekali, ada kan jenengan ya semester 4 ya, tapi dia berani bersuara dengan bahasa yang bagus menurut saya, karena dia orasinya memang menarik. Ini yang membuat kita jadi terenyuh, nangis dia ketika dia mengatakan itu. Nah ini ya, jadi kaitannya dengan tes ergo ini, banyak pasien kita nggak datang ke dokter, datangnya ke pijat. Ya, pasien dengan kelainan gerak sendi dan kelainan gerak sendi itu biasanya ya kalau dia sudah paham sih ke fisioterapis ya, tapi jarang sekali yang tahu. Mereka justru datangnya ke terapi zona, kemudian pijat alternatif, dokternya belakangan. Padahal itu kewenangan jenengan di situ, bukan kewenangan mereka, karena jenengan lebih paham anatomis daripada mereka. Yang nanti yang jadi korban siapa? Pasien, ya kayak tadi yang saya ceritakan. Dia datang ke saya kan aku ngumpul. Saya lihat di kakinya bongkok, jenisnya kayak ini, dia bilang gitu. Di tibia ya, di tibianya, di dekat malleolus sama di tengah-tengah tibia. Ya mungkin dia pakai titik Tioko mungkin maksudnya, tapi kok itu buat apa gitu? Padahal kelainannya kan dia kan LBB. Akhirnya setelah saya terapi, alhamdulillah baik ya. Dan itu yang kita bukan hanya satu, ada lagi yang dari Lampung dia. Terus apa namanya? Karena saya kan juga di sana di Sumatera Selatan dulu, praktiknya di sana. Terus dia kena sampai saraf peroneusnya terjadi kerusakan, ya sampai layu sendinya, sendi pergelangan kakinya. Ini saya sampai ya Allah, astagfirullahaladzim, seperti ini kalau mereka nggak paham, dikira dokter itu cuma ngasih obat. Padahal dokter kita bisa memberikan terapi juga, dan itu masuk kewenangan kita. Bukan sekedar kita memberikan terapi, selain nanti obat, penjenengan bisa mengkombinasi pakai akupresur. Etiologinya kalau dari saya itu multifaktorial ya, mikrotrauma terutama yang tadi saya sebutkan. Kalau dia dipakai terus menerus, misalkan kayak pemecah batu itu ya, itu juga pakainya tangan kan, pakai pergelangan tangan dan juga gubernurnya juga ya. Jadi kalau overuse istilahnya sering digunakan sampai, atau yang mencuci pakai tangan kan ada ya, laundry yang mencuci pakai tangan tidak pakai mesin. Ada yang beberapa laundry yang tidak mau menggunakan mesin karena nanti merusak kain, jadi mereka pakai tangan. Itu juga harganya lumayan mahal, tapi itu lebih nyaman bagi beberapa orang
jahit atau baju-baju tertentu yang tidak bisa masuk ke mesin cuci. Kemudian modelnya nanti pasien datang itu dia keluhannya sakit, tangannya nggak bisa digerakkan, apalagi kalau buat ngangkat atau apa ya, tapi nyaman kalau pakai istirahat nyaman. Terus kemudian pemeriksaannya dengan X-ray, CT scan maupun MRI dan USG. Jadi terapinya biasanya kita berikan, ini secara medis ya, diberikan RICE yaitu rest, istirahatkan, ICE, dikompres pakai es. Biasakan nanti kalau ada radang di sendi, kita harus kompresnya pakai es. Misalkan Coageno ya, pasiennya numpuk berat sekali gininya, dengan kompres dulu pakai es, nggak apa-apa, di klinik atau di tempat praktek kasih es. Coageno pasien kasih es dulu. Terutama kalau dengan paham titik kemarin ya, titik sien ya, itu panjangan beri titik genting yang di atas patella ya, di atas patella bukan itu genting, itu dikasih kompres es sama di tupi atau sien dikasih es, hanya di sekitar lututnya dikompres pakai es. Banyak sekali pasien Coageno itu ternyata sekarang kalau nggak dia bilang saya nyeri kalau duduk atau jongkok ya, nanti kalau kita periksa genonya udah merah banget dan amat panas. Kalau seperti itu saya biasanya nggak kasih yang mundur, saya kasih kompres dulu, obatnya bukan kortikosteroid. Kita nggak pernah pakai kortikosteroid untuk anti-inflamasi, kecuali pada kondisi darurat seperti asma. Jangan sekali-kali kita gunakan, kecuali harus dengan Daprenol. Tidak boleh digunakan terus-menerus karena pasien biasanya nyaman terus dipakai terus, akhirnya ke hipertensi lah, ke pemborosan tulang, kalau Coageno malah jadi patelanya jadi rusak. Nah ini yang kita tidak inginkan. Dan kalau terkait dengan ini Tenselbo ya, nanti overuse extensor dengan bawah, dan ada kecenderungan genetik, ini yang paling kita ingat, ada kecenderungan genetik sama dengan Coageno. Hampir semuanya pasien-pasien dengan kelainan gerak sendi muskuloskeletal biasanya ada kecenderungan genetik. Dan biasanya terkait juga dengan autoimun. Kemudian terapi konservatif, ya, kalau itu tadi yang kompresi, ya kompresi itu ditekan, ada biasanya kita menggunakan ISTM, jadi macam alat untuk menekan area di sini ya, untuk fungsinya untuk meratakan, mengalirkan area limfa yang mengumpul di pulau-pulau inflamasi. Kalau kita sebut kemarin trigger trigger point ya atau asset point, itu dalam bahasa fisioterapi itu disebut pulau inflamasi. Di situ aliran limfonya tidak bisa keluar dari area lokasi pulau inflamasi, maka diberikan ISTM itu semacam alat. Kalau kita pakai kesulitan ya kayak semacam sendok itu ya, kayak dikerok. Nanti alatnya mereka kayak logam gitu ya. Nanti kita kasih minyaknya biasanya kita pakai olive oil. Kalau nggak aromaterapi boleh, terus kemudian digesek, diratakan pulau-pulau inflamasi atau trigger point-nya. Itu kalau cara fisioterapi dengan kompresi, kemudian dilakukan elevasi atau peregangan. Jadi dilakukan peregangan supaya nanti prosesnya melancarkan peredaran darah di situ sehingga menimbulkan inflamasinya segera bisa diatasi. Kalau tidak membaik maka dilakukan akupuntur maupun terakhir kali dilakukan bedahnya. Kalau itu terakhir kita sudah nggak bisa, untuk masih sakit dong gitu, ya sudah dirujuk aja ke dokter ortopedi. Kemudian bukan ke dokter bedah umum ya, rujuknya ke ortopedi. Nanti salah rujuk, ya, sudah bedahnya ke ortopedi. Tapi saya itu di sini gejalanya nyeri di bagian lateral, tadi sudah saya sampaikan lateral sendi ya, di epicondylus lateralis. Digunakan misalkan untuk meremas gini, rasanya sakit. Apalagi kalau digerakkan ke ini ya, misalkan gerak ini seperti ini, itu nyeri. Arahnya ke belakang ini, jadi nyeri. Itu kenapa saya minta offline, karena kita harus kenal juga nanti geraknya gimana sih. Dia meremas gini kan menggunakan ini ya, elbow-nya. Begitu juga dengan gerakan ke belakang, berusnya juga kena. Kemudian nyeri otot itu menjalar dari siku bagian lateral ke arah lengan bawah, pergelangan tangan juga. Jadi biasanya sampai ke pergelangan tangan di sini. Kadang ini rasanya sebagai CTS. Tahunya dia, wah ini jadi CTS juga sekarang enggak. Padahal itu memang penjalanan nyerinya, penjalanan peradangan dan inflamasi
kita memberikan terapi akupunktur itu untuk mengatasi nyeri, mengembalikan fungsi gerak dan sendi serta mobilitasnya, kemudian mencegah supaya terjadi penurunan, supaya tidak terjadi kronisitas rasa nyeri. Biasanya diberikan terapi medikamentosa karena ada efek samping tadi sudah saya sebutkan. Medikamentosanya apa? Obat-obat analgetik, yaitu apa nih? Analgetik apa yang kita? Biasanya diberikan apa? Hah? Belum ya? Semester 6 belum? Belum. Nanti sebentar lagi jadi dokter Pak dokter. Biasanya kasih apa analgetiknya? Hah? Trauma sudah ya? LMS sudah kan? Ayo, LMS kemarin sudah kok. Dikasih apa? Analgetik. Hah? NSAID. Betul, NSAID. Kalau enggak, biasanya ditambahkan kortikosteroid. Dokter-dokter zaman dahulu itu kortikosteroid itu jadinya radikal. Agar dikasih kortikosteroid 3 kali sehari, 3 kali sehari, dan muson, terus mari. Yang bilang siapa mari? Ya enggak, kalau itu inflamasinya seolah-olah sembuh tapi bukan sembuh betulan. Ya, karena ya dia hanya mau meringankan gejala nyerinya, mencegah rasa nyerinya saja. Bahaya sekali ya. Apalagi kalau itu diberikan terus-menerus, efeknya kortikosteroid kan pasien sindrom. Ya kalau pasien sindrom sudah berat sih, biasanya tensinya tinggi, tulangnya keropos, ya, penimbunan tulang, cairan di tengah-tengah tubuh ya. Terus kemudian wajahnya bulat jadi kayak bulan, dan makanya disebut nufes. Kemudian yang jelas itu dia jadi kalau nggak minum kortikosteroid badannya sakit semua. Karena efek withdrawal dari pemakaian kortikosteroid. Makanya kalau memakai kortikosteroid harus tapering off, tapering down dulu, kemudian off. Ya. Jadi misalkan sekarang hari ini dia sampai datang ke sini kasih 2 kali 1. Terus nanti dituliskan aturan minum. Kalau nggak kontrol berarti besoknya lagi harus mulai 1 kali 1, kemudian 1 kali separuh pagi hari, pagi hari. Kenapa? Supaya tidak istilahnya mengganggu, istilahnya apa namanya, menekan kerja adrenal. Nah ini kemudian kalau dia diminum terus-menerus, kan pasien merasa enak. Kalau saya minum itu enak itu. Terus saya ingin beli di apotek, beli sendiri mereka. Datang ke saya lagi itu biasanya sudah nufes. Lambat waktu 6 bulan, saya dengar kabar beliau meninggal. Fotonya sampai sekarang masih saya simpan. Ketika beliau datang nufes itu saya foto. Karena pasien itu dia punya kelainan bukan karena satu ya, dia punya kelainan apa namanya, di LPG-nya, Dia ke apotek dikasih itu. Dan saya bilang, Pak ini jangan diminum. Kalau ini jangan minum nanti terjadi seperti ini, bisa terangkan ya. Tapi dia hanya diminum, dan dengan kalau dari saya nggak ada waktu itu saya masih kuliah, jadi ada beban kuliah saya juga terbatas. Jadi kalau cari pasien kita nggak ada, mereka carinya ke apotek beli sendiri. Makanya kalau besok ngasih obat, granjernya diambil, pasiennya nggak bisa baca, sehingga dia nggak beli sendiri. Itu pada granjernya sudah saya ambil, tapi apoteknya ya pinter ngerti deh. Atau paling enggak saya nggak ngasih kortikosteroid, dia kasih kortikosteroid apoteknya, dia beli terus di sana. Biasanya saya tahunya karena dari gejalanya udah tensinya tinggi, jadi tadinya tensinya itu 140 ya, itu jadi 180 ketika kontrol. Pasiennya udah nufes. Pasien bang, kalau cuma itu aja nggak apa, nanti kalau ginjalnya kena dan sebagainya gimana? Kalau pakai NSAID juga sama deh. Jadi kalau memang NSAID diminum, apalagi pasien nggak ngerti dosis, dia minumnya paracetamol itu loh. Itu botol itu sekali minum bisa 2, padahal botol itu 650 mili. Dia sekali minum 2 ya nggak apa-apa kalau sehari, tapi kalau sehari 3 kali, kemudian selama 30 hari ginjalnya pun nggak rusak. Itu ya kalau pasien itu kan perlu pendidikan juga ternyata. Nah kemudian mengatasi, mengembalikan fungsi gerak dan mobilitas yang sudah ya. Terus rekomendasi terapi yang lainnya, kalau menurut WHO tahun 1999 itu sudah ada bahwa akupunktur diterima sebagai obat penghilang nyeri, terapi penghilang nyeri, bukan obat. Nah kalau menurut fisioterapi yang saya tahu dulu saya pelajari di fisioterapi juga karena saya mengajar di sana gitu. Jadi ada US ultrasound. US itu biasa dipakai untuk seluruh kelainan nyeri biasanya ya.
kita pakai UPS, gelombang suara getaran mekanis, yang alatnya itu ya namanya ultrason ya. Jadi nanti penghantarannya itu juga harus ada alas untuk makainya. Jadi harus dipasang betul istilahnya, kalau nggak betul nanti juga nggak berada dengan baik di tempat lokasi nyerinya. Jadi nanti ternyata tempat lokasi nyeri itu ada di titik-titik akupunktur. Nah ini yang saya pahami ketika saya berikan terapi pada pasien-pasien seperti itu. Nah membentuk nanti dia akan selain US di fisioterapi ada exercise. Ini khasnya fisioterapi ya. Ada exercise terapi atau terapi latihan. Jadi ada pasif exercise nanti digerakkan oleh fisioterapisnya dengan diberikan penghilang nyerinya dalam bentuk salep. Biasanya mereka nggak boleh pakai obat kan, mereka boleh beli salep. Kalau salep anti nyeri biasanya ada ya di apotek itu kan boleh dibeli bebas itu. Masuk daftar biru tapi boleh dibeli bebas. Kemudian dipakai salep, kemudian dipakai untuk pasif exercise, digerak-gerakkan. Tapi tidak dengan keras ya, dengan smooth, dengan dilakukan peregangan, bukan dengan gerak yang menambah beban. Terus kemudian dilakukan setelah dengan terapi exercise, kalau fisioterapi ada US, ada terapi latihan. Nah kalau dokter itu boleh melakukan di titik-titik akupunktur dengan akupresur misalkan ya. Tapi kalau di sini saya sampaikan sesuai dengan pembelajaran. Jadi titik akupunktur ini ada 4 ya yang boleh dilakukan penusukan ya, yaitu jejak, bacanya jejak, sausanli, jejak, yang kedua ini, yang buku sama yang wijen kemarin sudah. Karena kalau kita ingat yang wijen itu GB35 yang wijen ya, itu kan kemarin untuk semua kelainan pada tulang, sendi dan otot. Jadi kita tetap lakukan gini yang wijen juga di kaki. Kenapa kelainannya di tangan kok dikasihkan di kaki? Itu ada titik simptomatis. Semua kelainan pada tulang, otot dan sendi kita berikan titik yang wijen. Kemudian di jejak lokasinya ya, kita tadi sudah lihat ya di sini ya, kalau kita tekuk gini tangannya posisinya, tekuknya gini ya. Nah ini ada di perbatasan tekukan ini deh. Tekukan ini kan ada tonjolan epikondylus ya, diraba-raba sikunya, ada epikondylus. Ini ada lekukan di bawahnya, tulang yang menonjol, ada tulang menonjol, terus lukanya di bawahnya itu ada lekukan. Nah itu kita lakukan, atau kadang ada boleh kita lakukan di tepinya, di tepi lipatan, tapi nggak jauh sebetulnya. Tepi lipatan dengan lekukan di setelah tulang yang menonjol tadi. Itu di titik jejak ya. Jadi di sausandi itu nanti jaraknya 2 cunnya. 2 cun itu berapa kemarin? 3 jari pasien ya, bukan 3 jarinya dokternya. Kalau dokternya kecil, imut jarinya timut-timut, pasiennya bodoh gitu, ya pinjam jarinya pasien ya. Kira-kira aja Pak, ya Pak, tangannya jenengan saya pinjam dulu. Biasanya gitu. Coba jari-jarinya seberapa? Oh kalau dia jarinya gede-gede ya saya berarti harus pakai 4 jari. Itu jarinya pasien, bukan jari kita, karena ukuran tubuhnya ukuran pasien. Nah ini kalau kita melihat kalau yang satunya L5 itu lijak itu digunakan biasanya untuk terapi orang pengen berhenti merokok. Nah, tapi ternyata ini salah juga saya tusuk titik lijak, tapi saya bolehkan kan ada efek kalau rokok kan nikotin ada efek adiksi ya. Nah, efek adiksinya itu harus dihilangkan juga, jangan hanya ditusuk di titik lijak. Kalau lijak ini yang L5 ada ya gambarnya itu L5, itu nanti fungsinya digunakan untuk berhenti merokok. Kalau orang merokok rasanya kayak metal kayak apa ya? Metal itu gimana? Kayak besi, rasanya nggak enak sehingga dia nggak pengen merokok lagi gitu maksudnya. Tapi dia juga jangan dipaparkan dengan rokok lagi. Kalau dia dipaparkan dengan lingkungan rokok tetap sama. Saya sarannya di situ. Dibolehkan dia masih dengan teman-temannya merokok ya. Tentu harus dihindarkan ya. Terus ditanamkan betul bahwa kesalahan itu ada pada dosanya itu ada pada dia menyebarkan nikotinnya yang berbahaya itu. Nah ini terjadi ya, sudah ya titik jejaknya sudah, kita balik ke sini. Indikasi kalau titik jejak itu
sabang saraf nervus radialis ya, nervi nervus radialis dan nervus cutaneus atau brachiosalis dan nervus cutaneus atau brachilateralis, di mana indikasinya kelainan jaringan setempat siku. Ini penelitian ya, nanti datanya di buku besar akupunktur. Kalau enggak dengan cari dilihat, baca-baca di media boleh itu ya, akupunktur apa namanya klasik namanya. Di situ nanti ada beberapa hasil penelitian juga. Tapi kalau apa namanya di akupunktur, buku-buku yang ditulis oleh para akupunturis dan dosen-dosen akupunturis yang ada di UI itu lumayan banyak juga. Cuma biasanya untuk internal mereka untuk pembelajaran di spesialisasi. Ada 35 kasus tenis elbow, 43%-nya sembuh. Ini kan yang apa namanya, yang penelitian lama ya. Yang terbaru itu dia digunakan untuk 91,43% sembuh. Yang terbaru itu ada sekitar berapa? Itu 55, itu alhamdulillah 95% sembuh. Terus demam dan kasus demam tinggi ya, boleh demam tinggi. Ini bisa diberikan bentuk taswi yang kemarin kita pelajari ya, bentuk di sini terjadi di belakang, kemudian ditambah dengan jejak di lengan. Ini kita lakukan. Kalau kita nggak punya alat apa-apa, nggak ada obat apa-apa di daerah ini yang kita lakukan. Ya, ini yang maksud saya apa? Kita belajar ini bukan untuk kondisi yang biasa-biasa saja. Yang dulu waktu ada gempa di Lombok maupun di Jogja, itu satu hal yang saya pikirkan adalah bagaimana mereka mendapatkan pertolongan. Ya kalau dokternya segera datang, ya kalau obatnya segera ada, kalau tidak bagaimana. Akhirnya beberapa sejawat dokter yang dulu itu dari PDUI Bekasi, kalau nggak salah saya ingat itu beliau datang ke sana, bahkan ada yang mencarikan sumber air, membuatkan sumber air minum karena memang air menjadi masalah utama waktu gempa di Lombok itu. Terus kemudian beliau menjadi apa namanya dokter, tapi kerjaannya sampingannya mencari sumber air itu juga. Alhamdulillah bisa. Terus melakukan pijatnya dengan titik akupunktur juga. Itu ada sejawat PDUI Persatuan Dokter Umum Indonesia di Bekasi. Mereka punya kekompakan yang luar biasa, memiliki tim emergensi ya, tim yang bisa memberi bantuan ketika ada gawat darurat. Biasanya Muhammadiyah juga dan UMS biasanya mengirim. Dulu waktu di Poso itu beberapa dikirim ke sana, beberapa korban yang bukan gempa di Poso ya, di Sulawesi waktu itu. Poso kan waktu rame itu. Terus kemudian untuk regulasi tensi, ternyata jejak itu juga bisa digunakan untuk regulasi tensi dan pemeliharaan jantung. Ini biasanya saya lakukan untuk pasien-pasien post stroke dengan hemiparesis. Ya, hemiparesis biasanya saya berikan. Kalau dia di lingkungan kan sulit ya, lingkungan itu kita masuk sulit. Kadang terjadi hemoragi, tapi kita lakukan akupresur aja di sini, di jejak. Akupresur boleh dengan kalau dan ada sekarang juga aplikasi ya, alat akupunktur, tapi modelnya pakai getaran itu. Saya pernah ditawari sama mahasiswa fisioterapi. Bu, kalau ini saya jual boleh nggak? Ya boleh aja, mau itu alat. Kenapa nggak boleh dijual? Ini benar nggak efeknya? Kita tentu nanti dengan lihat pada pasien, karena efeknya cuma getaran. Yang lebih bagus kalau menurut saya adalah akupresur. Kalau kita belum boleh akupunktur. Ya, jadi di akupunktur kemudian ada tunggago itu juga bisa. Tunggago tahu ya, Ziagia itu bisa disebutkan dalam penelitian 100% sembuh. Cara penjaruman dengan jarum 1 jun, bisa kita lihat 1 jun waktu praktikum ya. Kemudian tegak lurus, jadi tegak lurus di titik jejaknya tadi, ya, yang di tepi lipatan ketika tangan siku kita melipat, atau di lekuan di setelah tulang yang menonjol, epicondylus lateralis di dalamnya di situ. Terasa ya, terasa ada nyeri. Khasnya titik akupunktur tuh nyerinya beda dengan di tempat yang lain, karena dia ambang nyerinya lebih kuat. Rasa apa namanya stimulus di saraf-sarafnya lebih kuat. Kemudian Sausangli ukurannya 3 jari, ya, dengan posisi tangan sagital. Ini ya dia, posisi tangannya sagital. Ini lurusnya gini, jangan gini, tapi sagital. Seperti ini. Kemudian kalau ini tadi di sini di lipatan ya, lipatan lengan, lipatan siku.
Kalau ini kita ambil 3 jari dari sini, nah ada berarti di sini. Coba dengan raba, di situ ada titik yang paling nyeri. Susah sekali. Nyeri. 3 jari dari lipatan siku. Kita raba sendiri. Ini pentingnya kalau kita kuliah offline kan gini. Jadi kalau saya online kan nggak bisa saya bilang kayak gini. Ya, posisi sagital itu gini. Ini lipat, di sini ada cica, sini ada sausanli. Di atas ya, sausanlinya di atas. Jadi lurus, ini ada garisan, ada penggaris kan, kayak garis gitu kan ya, dari sini ke sini. Jadi bukan di belakang atau di atasnya sini. Ada sini titik yang paling nyeri, sausanli, bisa. Oke. Nah, kita lanjut ke kalau ini ya secara gambaran, tapi tadi lebih jelas yang tadi. Nah, sausanli lokasinya ada di 4,5 cm atau kira-kira 2 jun dari 3 jari ya, dari distal itu dari bagian bawah sini ya, distal dari cicak. Sarafnya nefas radialis, nefas utaminus brachialis dorsalis dan antebrachialis ventralis. Indikasinya kelainan jaringan setempat dan lengan atas ya. Sifat khusus kelainan wajah, parafrontal tenggorokan dan ekstremitas superior. 60 kasus torticollis tahu ya? Torticollis hasilnya 100% sembuh. Ada torticollis adanya di leher, kok bisa di situ gitu ya. Itulah akupunktur, beda dengan yang lain. 120 kasus lumbago akut hasilnya 100% sembuh. Pada lumbago ya, kelainan boyoknya. Istilahnya biasanya orang Jawa bilang boyoknya pegel, boyoknya kemang gitu ya. Yang ditusuk, yang dilakukan akurasi hanya di daerah tersempat. Tapi nanti kalau belum bagus, biasanya di titik sinior. Sayangnya kita kemarin yang ada yang lumbago belum? Nggak ada ya? Materi lumbago nggak ada. Mana-mana banget itu. Mana-mana banget. Sebetulnya itu dokter saraf ya, harusnya dokter Amaludin. Dokter Amaludin nggak tahu masuk ya beliau ya. Alhamdulillah person, insyaallah luar biasa beliau. Masih beliau post stroke sih, ya kan? Sudah kelihatan. Coba ngajak ke sini. Online, ya, pokoknya online tidak apa-apa. Sebetulnya masih terus ngajar. SPND yang mengambil akupunktur juga. Ya itu yang beliau post stroke, tapi beliau masih bisa aktif seperti itu. Ilmunya digunakan sendiri untuk terapi dirinya sendiri, ya, hebat luar biasa. Beliau orang yang baik banget, alhamdulillah ya, masih terus mengajar kita. Jadi apa namanya? Kalau lumbago itu ada satu titik yang di situ ketika kita lakukan penusukan di titik sinior itu bagus banget sebetulnya. Jadi apa namanya seperti daerah dari oskosikius ke apa namanya panggul, tulang panggul. Jadi nanti ada seperti gambarannya. Yang kalau dari titik sini sausanli belum sembuh, yang kita berikan di sana. Terus degup kemarin sudah ya, degup ya kita mulai sebentar. Degup lokasinya sama seperti sudah ujian tentunya bagus-bagus kalian dapetin lagi ya. Alhamdulillah. Sulit nggak lagi nggak tahu. Soalnya saya balik kemarin lagi dengar tujuannya malu masih gitu. Kemarin itu banyak praktikumnya karena itu. Terus saya matur ke Budina, nggak usah praktikum banyak-banyak. Adik-adik kita itu yang penting itu tahu teorinya, tahu titik-titiknya. Kalau mereka mau pakai untuk akupresur bisa selesai masalah. Jadi titiknya juga jangan dipersulit, hanya kode-kode istilahnya diberi nama supaya gampang ingat. Kalau saya lebih suka nama daripada kode. Ya, karena nama itu, oh ini degup, oh ini kalau RI4, RI8, RI11 itu kan bingung dulu ingatnya. Kalau kode saya agak bingung, itu kelemahan saya ya. Jadi kalau kemarin sudah ya, jadi persarapannya juga di nervus radialis superficial atau superficial. Pasien lokalnya dia kelainan setempat pergelangan tangan. Jadi seperti kemarin sebetulnya sebelum guyon, terus kemudian apa namanya ini CTS itu, CTS juga bisa dikasih negup ya, karena di lokal pergelangan tangan. Terus kemudian kelainan wajah dan frontal itu ya, sama seperti dulu saya pernah sampaikan. Ini juga PPT-nya juga hampir sama dengan yang kemarin. Jadi ada nyeri gigi dan sebagainya itu ya, tergantung nyeri giginya juga sebetulnya kalau secara medis ya. Cuman kalau kita minum barengan antibiotik, kemudian kita analgetiknya ditambahkan negup, nah itu maksudnya. Kemudian periartritis sendi bahu,
kemudian juga demam ya, tadi disebutkan demam itu hekuk, tajui sama cicak boleh diberikan, cicak ini ya, cicak diberikan akupresur boleh ya. Terus kemudian hasilnya 100% demam tinggi sudah. Influenza jelas ya, kalau baru mau flu itu kita bisa tekan di titik itu, titik kuku. Tentunya dengan istirahat, nggak boleh terus bablas aktivitas. Backup diberikan vitamin B1 pada hekuk. Ini kalau pakai apa namanya, pakai akupunktur itu berarti diinjeksi deh. Jadi kita injeksi pakai jarum suntik, pakai B1. Nah ini kan modifikasi jenengan sebagai dokter. Boleh nggak? Ini secara hukum saya bicara secara hukum. Boleh nggak kalau dokter melakukan injeksi di titik hekuk dengan vitamin B1? Kalau menurut saya secara legal hukum, tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Karena kewenangan dokter adalah melakukan injeksi. Entah injeksinya itu di mana, dari zaman yang dulu terus vaksinasi nggak boleh ya dokter. Ya, ini boleh dilakukan untuk titik hekuk ya. Misalkan pasiennya kangenan dia hingga kita nggak perlu CPZ, aku entek dan sebagainya alasannya. Satu-satunya ya kita kalau udah berat. Kalau hekap itu kan sulit sekali, dia semalam nggak bisa tidur dia kalau hekap. Cepat terus mau tidur cepat gitu, bangun lagi, cepat bangun lagi, kan kasihan. Dia bisa insomnia kalau nggak gejalanya. Maka dikasihkan aja. Daripada kalau dengan obat nggak bisa, ya sudah, ini satu-satunya cara. Dalam kondisi darurat kita boleh lakukan itu. Kemudian tense elbow ini kalau yang rigian kemarin dulu juga sudah ya, di 34 itu di lateral betis. Masih ingat ya, di mana pertemuan dilakukan antara kaku fibula dengan tibia, dilakukan antara kaku tibia dengan fibula area lateralis ya mestinya ya. Fibula kan nggak di medial ya, fibula di lateral. Kemudian gunanya untuk apa namanya, fascia lokal di situ, jaringan daerah lutut tentunya indikasi utamanya, tapi yang khusus pada torticollis. Nah tadi ya, torticollis selain ada di pergelangan juga ada di yang rincian ya. Kemudian sprain septimalleolus internus ini pada pasien-pasien biasanya sepak bola ya, sepak bola atau istilahnya lari gitu bisa ya. Kolik empedu, nah ini yang paling sulit ya. Kolik empedu kan kalau nggak ketemu obatnya di rumah sakit, kondisinya darurat obatnya atau di klinik mungkin ya. Ini kan ribet kalau nggak ada apa namanya, nggak ada penanganan ya. Kalau kolik itu kan nyarinya luar biasa. Itu boleh dilakukan misalkan dalam kondisi darurat, saya dia pasiennya kesakitan atau mau gimana, obatnya nggak ada, obatnya habis. Jadi dikasihkan di titik lagi yang rincian, ditusuk pakai jarum akupunktur yang rincian di apa namanya untuk kolik empedu. Pasien paralisis ini pada pasien-pasien postur juga bisa dilakukan untuk pasien paralisisnya. Tic facialis ya. Tic facialis tahu ya dia? Apa tic facialis? Deg-deg gitu ya. Pada mata, kalau udah di bibir, kalau enggak di bagian apa namanya, salah satu di wajahnya itu ada yang kedik-kedik gitu. Kelihatan sekali. Kemudian dijadikan juga selain di apa namanya yang rincian ada di Jianliu. Jianliu nanti di Jianliu itu di daerah di bawahnya ini. Jadi ada di bawah zygomatikus ya. Di bawah zygomatikus urut dengan pandangan mata ke arah depan. Dia apa namanya ini? Masila ya, zygomatikus sini. Masila lurus pandangan mata ke depan di bulan-bulan itu apa? Ini loh. Mani-mani mata itu ya, kalau kita masuk ke depan sebelah sini, Jianliu. Makanya ada tic facialis. Oke, saya kira itu untuk materinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk besok waktu praktikum. Kebetulan saya mengawas ya, tapi yang memberikan praktikum dari tiga kursus. Kami juga melakukan sendiri untuk memberikan apa namanya variasi ya pada
jenengan yang sudah melakukan. Kalau dilakukan dan istilahnya kalau kami juga melakukan umum, ya bolehlah dari luar, biar ada variasi dosen yang mengajar. Jadi dari D3 umum itu Mojosono, semoga tidak membuat image yang seperti disebutkan sama dulu senior kita. Saya tidak sebut nama beliau. Lalu D3 kan mengajar S1 gitu. Saya sendiri sebetulnya kurang serta, tapi mau tidak apa-apa. Yang penting diambil ilmunya ya. Ya kalau jangan besok belajar di puskesmas di Masari kan yang belajarnya bukan hanya pada dokternya, ada yang bidan, ada yang perawat, bahkan rekam medis pun kita belajar pada beliau. Dia adalah guru-guru kita. Yang penting ilmunya kita ambil, kita hormati beliaunya, ya ada kepada guru ya. Terus kemudian insya Allah itu kita gunakan kalau ada dalam kondisi darurat atau untuk diri dan keluarga, itu saja. Yang lain-lain tidak usah digagas, tidak usah diganti ya. Yang penting kita jaga, cari ilmu yang benar, selesai. Sampai sini ada yang bertanya? Sama? Ya insya Allah nanti ujiannya bahannya berarti banyak yang dari UTS juga ya, karena setelah UTS kan hanya itu saja, hanya beberapa materi. Nanti saya akan Bu Dina berarti bahannya semua kan, bukan hanya dari UAS setelah UAS saja. Kalau setelah UAS berapa materi cuma? Jadi banget ya. Mungkin lebih banyak ke titik-titik dan kegunaannya gitu. Ya sebab sejarah dan sebagainya kurang. Itu yang penting untuk mendengar pelajari. Dan saya pesan kalau besok praktikum dilakukan dengan benar, dengan tanyakan dengan jelas titiknya ya. Kalau istilahnya saya kan cuma mengawasi ya, saya tidak boleh punya ikut campur ya. Tapi saya tetap nanti akan mengontrol bagaimana posisi-posisinya pembelajaran. Tapi saya dengan dokter Budi kalau bersama, bukan dokter Ina, yang siangnya dokter Budi dengan dokter Eka. Ada basis ya, insya Allah ya, dari satu kelas untuk nanti, dan setelah itu responsinya juga soal bukan responsi praktikum. Kayak dulu teman-teman kan praktikum, jadi pada grogi. Begitu ngadepin ujian nggak bisa ikutin. Yang benar hanya cuma beberapa orang yang bisa. Ada yang ngawalin benar. Ya. Jadi nanti kita berharap ilmu ini tidak hilang begitu saja. Dengan bisa masih ingatkan titik-titik akupunktur untuk nantinya digunakan untuk diri sendiri atau keluarga atau pasien dalam kondisi darurat. Terus kalau dengan selesai dokter, diharapkan nanti salah satu atau salah berapa silakan mengambil mereka spesialisasi di akupunktur. Akan sangat banyak bantu, betul. Jadi dengan tapi kalau BPJS kan semua pada BPJS nih. Dokter umum pada nggak punya pasien spesialis, maaf ya, saya tak cerita tentang spesialis. Spesialis kalau senior lumayan, kalau yang junior dia kan nggak punya medis rumah sakit, jadi radikal bebas itu nggak punya uang, kalau kecuali kebijakan rumah sakitnya baik, diberikan fee untuk nama di situ ya, bisa kalau di rumah sakitnya memang bagus itu, tapi rata-rata rumah sakit nggak mau kayak gitu. Mereka kan juga sulit cari dana sekarang, BPJS-nya kesulitan. Nah, pendapatannya nggak mudah dengan dokter umum, ada sekolahnya luar biasa berat. Itu yang banyak di kebetulan anak baru saya di cerita seperti itu. Sampai ada dokter spesialis ini kalau direkod ya, ini kan ada dari juga. Sesama spesialis radiologi sampai misalnya namanya yang datang dia mau datang sampai seperti itu. Rebutan apa dia roti. Berarti sekarang bukan roti. Jangan ya, nanti sama sejawat jangan bukan roti. Karena saya mengajar di etika, tolong sama sejawat jangan bukan roti. Sakit itu dan gejalanya lama. Emang amal kita nggak akan ada kepahalannya. Sia-sia. Jadi ya sudah lah, rezeki sudah ditanggalkan Allah. Nggak usah kita sampai ngoyo banget sampai silaturahminya ini nama dengan sejawat ya. Misalkan apa atau katakan pasien dia ditangani ya karena dokter dulunya masih muda, dia berada di situ ya dia dipakai di rumah sakit itu. Yang kedua karena kebetulan dia sudah punya MBS di rumah sakit negeri dan dia punya negeri, ya dia datang ke situ sebagai dokter tamu. Jadi dia merasa di nomor 2 kan, akhirnya merasa nggak nyaman untuk sama sesawarnya ya, sesama SP-nya mana enggak, ya itu jangan dirubah itu ya. Nah kalau seperti itu kondisinya, dengan dokter umum mau praktek, cari spesialisasi yang paling bisa menjanjikan dengan
eksis. Bisa secara entrepreneur bisa menjanjikan panjenengan kalau nggak ada DBE baik dokter Flora penyakit kecantikan ya itu kan paling banyak ilmunya. Itu juga ambil atau kumpul yang bisa jelas-jelas dengan pakai klinik. Dan itu meskipun tidak ditanggung BPJS, dengan bisa eksis bagus prospeknya. Dokter Jaya punya ya di sini di kliniknya, dia juga buka kumpul. Itu punya apa namanya kerjasama BPJS dia sama kumpul. Ya, jadi kalau di sini menuntut ilmu menjadi dokter itu niatnya untuk tidak Allah. Tapi nanti mencari nafkah itu tetap kita berjuang terus dan menjadi pedagang. Pedagangnya apa? Yang pakai kliniknya, yang pakai apoteknya, misalkan ya punya apoteknya dan seterusnya. Jadi bukan sebagai dokter asing terus kemudian sama pasien turun kakak harganya sekian gitu. Kita nggak bisa lagi berdakwah, nggak bisa lagi sedekah. Jangan seperti itu. Diharapkan nanti dokternya tetap berjalan sesuai kaidah biaya kita, tetapi panjenengan punya bahan usaha yang bisa digunakan untuk apa namanya sebagai muslim, di mana dari 9 yang masuk dari 10 9 yang masuk surga adalah yang bahagia dan yang satunya apa? Nah itu ya, jadi usahakan jadi bisnis. Saya sendiri tidak bisa setelah itu. Ini saya menghindarkan beberapa kali jadi saya tidak ingin orang mengaburkan karena saya tahu ilmunya tapi saya tidak melakukan. Kemudian saya ikut belajar juga dengan suami. Nah itu artinya silakan dengan pelajari aku kumpul ini lebih lagi nanti ketika selesai ambil spesialis di UI atau UNS sudah ada. Ya. Saya kira itu saya selalu mengajar tidak ada salah kira ya. Kadang karena kesesalan cepat ngomong kadang salah apa yang disampaikan saya minta maaf ya apa namanya. Semoga apa yang kita pelajari ini Allah ridhoi dan menjadi catatan amal relasi dan jauh akhir bisa kita terima pelajaran dengan sempurna ya. Harapan kita seperti itu, tidak sia-sia kita datang ke sini. Nah ini saya minta maaf sekali lagi tadi dengan para majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu ditulisnya apa? Punya saya apa dulu tulisnya ya? Ganti aja PNSLP. Apa? Karena Bu Betina juga bingung tuh. Oh, ada 2 ya saya. Satunya diabetes mellitus kayaknya. Iya. Nah, iya tuh. Nah, itu nyusunnya di awal-awal. Itu orang ada. Iya. Yang mau absen di depan ya. Hah? Haus. Mau manggil apa? Ini kan Yuda karena Yuda.